Baik, saya sedikit saja karena nanti katanya foto dulu kata Pak Budi. Entah foto dulu. Jadi begini Bu, Bapak, saya hari ini nanti harus memimpin rapat untuk evaluasi perkembangan perampasan harta-harta BLBI, dan saya harus memimpin karena saya ketua timnya di kantor Kementerian Keuangan. Sebab itu sebentar lagi kita tutup acara ini. Saya mulai dari yang bukan penting aja, yang terkait langsung dengan saya saja. Pertama tadi dari Pak Dahlan itu soal penculikan itu, apa ini karena penahanan Lukas NMB atau karena apa pembuatan daerah otonomi baru? Enggak Pak, ini yang menyandera orang asing namanya Mirson ini adalah Kagoya. Kagoya ini sejak bertahun-tahun lalu, sebelum ada urusan NMB, sebelum ada DOB, itu sudah memang memberontak dan sudah selalu mengomongkan nantang-nantang, ayo tentara datang ke sini, tapi sesudah dicari gitu lari gitu. Harusnya kalau nantang muncul gitu. Nah, ini yang sekarang ini masalahnya yang disandera orang asing. Dan begini, pokoknya Sandra ini akan kami lepas kalau Papua dilepas. Itu ancamannya. Nah, saya katakan, kita sudah tahu tuh tempatnya, di koordinat berapa, titik berapa, udah kita tepung sekarang. Tetapi begitu kita bergerak itu kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini. Kami mohon agar tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami gitu. Oleh sebab itu ya kita sekarang masih tangani, ditunggu aja, mudah-mudahan ada penyelesaian. Tapi tidak ada kaitannya dengan DOB atau Lukas NMB. Yang kedua dari Pak Lukman Hakim, ya saya juga soal MK sekarang ada revisi RUU revisi yang diusulkan oleh DPR. Etikanya, aturannya itu kalau DPR mengajukan revisi dalam waktu 60 hari, Presiden harus merespons. Nah, maka kita sudah merespons, oke, mari kalau kita mau bahas, tapi kita setuju ini, tidak setuju ini, setuju ini, tidak setuju ini nanti. Intinya MK itu jangan sampai dikebiri, gitulah. Kalau sikap pemerintah, kalau rancangan di DPR, tidak tahu nanti yang menang mana nanti dalam pertarungan ide itu. Kalau di DPR, pokoknya MK tuh hakimnya bisa ditarik di tengah jalan. Pokoknya kalau DPR tidak setuju bisa dipecat hakim. Sedangkan kita mengatakan tidak boleh hakim dipecat di tengah jalan. Apapun, salah pun putusan hakim itu ya harus diikuti, gitu. Tapi dipecat tidak boleh, salah ya ditangkap. Kayak Akil Muhtar itu kan tidak. Dipecat, tangkap, gitu. Putusannya tetap mengikat, orangnya ditangkap, gitu. Nah itu Pak sikap kita ya. Ya soal PPH judisialnya jalan Pak. Jadi karena yang judisial ini begini, sejak zaman Bu Zumrotin, saya kira jangan Bu siapa Ifdal Kasim, itu ada rekomendasi ini loh, sekian belas pelanggaran HAM berat. Nah itu setiap akan dibawa ke pengadilan buktinya tidak cukup, karena beda hukum acaranya, bukan salah Komnas HAM, hukum acaranya beda. Karena bagi Kejaksaan Agung, kalau kita mau membawa orang ke pengadilan harus jelas dia melakukan apa, menggunakan apa, jam berapa, saksinya siapa, buktinya apa gitu. Nah Komnas HAM hanya menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM oleh ini, otopsinya tidak ada, saksinya udah mati, pejabatnya nggak jelas juga yang ditunjuk di banyak itu, sehingga kita ngajukan 4 kasus ke pengadilan HAM itu semuanya ditolak. 35 tersangka ditolak, bebas semua, dibebaskan. Nah itulah sebabnya kita cari jalan non yudisial. Kita minta nih pakar hak asasi yang sudah mendunia, Pak Makarim, sudah lama di Jenewa, dia ayo mari gimana caranya selesaikan ini. Keputusannya kita selesaikan non yudisial, tetapi yang yudisial ini jangan ditutup. Kembalikan ke undang-undang bahwa yudisial itu nanti diserahkan ke DPR. DPR bisa manggil pemerintah dan Komnas HAM, lalu apa yang akan dijadikan bukti agar tidak kalah. Karena kalau presiden gampang sih, saya gampang. Gini aja, kalau Komnas HAM tidak bisa membuktikan, tidak punya bukti, ajukan nanti ke Mahkamah Agung. Kalah kayak yang 4 kasus dan 35 terdakwa itu dibebaskan, tidak apa-apa, itu dibebaskan oleh pengadilan. Bukan tidak diadili, tapi dibebaskan pengadilan.
Tapi Jaksa Agung bilang begini, Pak, kan malu kalau sudah tahu kalah kok diajukan ke pengadilan gitu loh. Nah itulah sebabnya kita cari jalan tengah yang ini. Nah nanti kita bicarakan lagi. Nah Pak Hikam, terima kasih Pak. Ya sekurang-kurangnya saya sekarang akan seperti Pak Fahri, Pak Hikam tadi. Sekurang-kurangnya sekarang saya akan bilang, pokoknya saya menjamin pemilu 2024 jalan. Tapi saya tidak akan ngomong, kamu nggak boleh ngomong gitu dong. Gitu. Saya nggak bisa melarang, tapi saya akan jamin bahwa pemilu jalan gitu. Tapi sekarang saya nggak bisa melarang tuh, saya coret. Kan gitu aja. Meskipun memang nggak bisa melarang. Ya itu istilah Pak Hikam tadi itu moral authority kan harus itu kan. Maksudnya tadi kan nggak bisa melarang, tapi ada tambahan kalimat Pak. Tapi kayak gitu melanggar konstitusi. Sama bilang. Iya. Enggak sih kalau ngomong kan enggak melanggar konstitusi kan, dia cuma mau usul konstitusinya diubah gitu loh. Bukan lalu pemilu. Dia minta kalau Pak Lanyala itu segera dekret presiden diubah konstitusi kan gitu Lanyala itu. Tapi Pak Jimli bilang ini bisa dia gitu. Ya dua-duanya itu menurut saya, ilmu konstitusi kan nggak bisa melarang, karena dia bukan kriminal, bukan kudeta, bukan apa, ya udah biar aja gitu. Nanti kan kalah di tingkat pertarungan publik. Tetapi yang saya katakan ya pemilu jalan lah. Ibu Rita, baik Bu, nanti saya catat nih rekomendasi Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB, masalah perlindungan pekerja migran, masalah gender, diskriminasi gender, masalah hukuman mati, perkawinan, LGBT dan sebagainya, yang semuanya maju mundur. Banyak Bu undang-undang yang maju mundur itu. Gini loh Bu, kami ini resmi ngajukan undang-undang ke DPR 2. Kalau ingin memberantas korupsi, 2 undang-undang ini harus segera digunakan. 1, undang-undang perampasan aset. Koruptor itu kan kata kok miskin. Begitu dia diduga itu, rampas dulu semua asetnya. Yang kedua, undang-undang pembatasan transaksi uang tunai. Kita mau mengatur gini, kalau Anda mau belanja 100 juta, itu harus diturunkan dari bank uangnya, jangan tunai, dan dikirim ke bank siapa ya, transaksi untuk apa ini. Kalau gitu kan tidak akan terjadi seperti yang di Papua, uang diturunkan 500 miliar katanya untuk proyek, keluarnya ke siapa enggak ada sampai sekarang. Maka kalau dibatasi tunai, bank kan Anda nanti 500 miliar untuk siapa, langsung kirim ke banknya apa gitu. Nah ini masih kita cari caranya, cara-cara untuk melakukan itu. Ya, politik identitas dan politisasi agama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hikam, jadi sudah cukup jelas. Oke, soal dosen Pak ya, Pak Asep, Ibu, iya Bu, saya tadi mencatat nih soal bagaimana tuh di kampus sekarang ini ya. Bukan hanya itu ya, jurnal jadi jualan, ada nuliskan orang nikumnya sekian dan macam-macam lah, agar bisa jadi profesor. Yang aneh lagi di perguruan tinggi sekarang, kalau ada pemilihan rektor ada tim sukses, ya kan? Saya mau calon gitu, tim sukses ini kalau saya jadi kamu ini, kamu ini, kamu. Itu sudah ada tim sukses, lobby kayak politik, kayak partai politik. Waktu kita dulu kan malu melakukan itu ya, malu. Sekarang ini udah biasa itu. Besok 3 bulan lagi ada pemilihan rektor di sana, datang ke sini juga minta dukungan, nanti datang ke Pak Muhajir, datang ke siapa lagi, datang ke NU, ke Pak Hikam misalnya, minta diakui bahwa saya NU. ada wah itu rektor loh sekarang, rektor mau pemilihan pakai tim sukses, sesudah terpilih kayak politik lagi, yang satu menggugat. Sekarang sedang terjadi panas gitu. Nah soal IP, Indeks Persepsi Korupsi anjlok ya dari 38 ke 34 Bu, berdasar hasil uraian itu semua, korupsi itu terjadi di sektor pelayanan publik, di birokrasi, bukan di penegakan hukum korupsi. Penegakan hukum korupsi naik dari 22 menjadi 24, demokrasi naik dari 23 menjadi 24. Yang turun gini loh, facilitation payment. Ibu mau punya proyek itu,
nego bayar berapa di balik meja. Itu tahu semua orang. Itu orang mau naik pangkat menghubungi siapa? Bayar. Orang mau sekolah ke Sesko atau Sespim atau apa? Bayar. Kalau enggak nggak bisa. Nah itu yang uraiannya, karena saya undang TII itu saya undang, Kompas saya undang, siapa lagi yang gitu? Partnership yang juga ikut ya menghitung-hitung. Ini masalahnya bukan di korupsinya, penegakan hukum korupsinya naik. Kompas yang kemarin ini bagus kan? Polkam nomor 1 yang diumumkan, Polkam terbaik 79,3. Hukum naik dari anjlok 37 sekarang menjadi 55. 37 itu di bulan Oktober ketika kasus Sambo itu sedang bergolak itu sekarang udah jadi 55. Artinya yang korupsi-korupsi itu terjadi di korupsi politik, pembuatan undang-undang tadi yang saya jelaskan. Disebutkan juga pembuatan undang-undang pakai suap menyuap juga berdasar ini. Nah mari kita nih kerjakan bersama-sama. Waktunya sudah lewat, kita foto bersama dulu. Terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.